السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Kula wau sampun pesen teng Ustaz Nurdin, kurang enak badan, tak suruh gantikan. Ternyata beliau sakit pisan, ya wis berangkat. Alhamdulillah, walaupun kondisi kurang fit, kula tetap berangkat. Kadang rasanya lek mboten dugi niku kangen asline. Nggih mboten nggih. Kangen waduh. Ya apa pikir kula. Akhire rada maksa niku. Ya alhamdulillah sakit nyampe dengan selamat. Kita kadang malu dengan perjuangan para pahlawan terdahulu. Mereka bukan hanya sekedar sakit dalam artian sakit fisiknya, tapi kurang makan, ya meninggalkan keluarga, mungkin keluarganya ada yang terbunuh, syahid, tapi mereka tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lebih malu lagi terhadap rakyat Palestina, Gaza. Kadang ada yang mereka berjuang dengan kaki satu, ya sambil pakai kursi roda melempar batu ke arah wajah ke kerumunan Zionis Israel yang menjajah. Ya dengan pertimbangan seperti itulah sakit kita nggak ada apa-apanya dengan sakit mereka. Nggih mboten. Nah, ya, alhamdulillah bisa nyampe teng mriki. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa bentar lagi kita niku mendekati Ramadan. Ramadan niku setahun sekali atau setahun dua kali nggih? Setahun sekali, ya. Ini merupakan bulan yang istimewa. Niki kan kurang sebulan nggih. Kurang sebulan nggih kita Ramadan insyaallah mungkin nyampe ya. Ramadan ya. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri. Apa persiapan Ramadan? Yang pertama doa. Donga ke Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah. Jadi doa itu merupakan ibadah, komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghaturkan hajatnya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa tungane? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Napa artine? Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini termasuk doa yang masyhur dari para kalangan salafus saleh. Ya. Karena kita niku mboten jamin akan nyampe ke bulan Ramadan. Ya. Mungkin ada yang berangkat duluan sebelum Ramadan. Ya. Biasanya wonten nggih. Sinten sing badhe berangkat duluan? Berangkat umroh terus. Masya Allah. Hitungannya Ustaz Nurdin sedaya saged umroh ya, alhamdulillah. Jadi Pak Yono kali Ibu Yono mau berangkat haji sekalian haji umroh, alhamdulillah. Mugi paringi kesehatan, kekuatan oleh Allah. Jadi termasuk kita niki
diharuskan mempersiapkan diri menjelang Ramadan. Ya, jangan siapkan kesehatan juga. Ya. Mulai saat ini biasakan makan dengan nopo empon-empon ya istilahnya. Jamu-jamu dimulaikan lagi seperti yang zaman dahulu. Ya. Orang zaman dahulu kan sering buat jamu-jamu kangge putra-putrinipun, kangge piyambakipun, ngoten nggih, wonten kunyit, temulawak, ngoten. Kita berusaha menyiapkan kesehatan di situ. Di sisi lain kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesehatan bisa menjalani Ramadan. Yang kedua, persiapan yang harus kita lakukan itu adalah bergembira dengan kedatangan Ramadan. Seneng. Ramadan dugi niku seneng karena napa ibadah insyaallah lebih maksimal. Ya. Jadi di antara tanda-tanda keimanan adalah bersukacita dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Niku Ramadan sebagai tamu agung yang akan membawa mendatangkan ya, mengumpulkan pahala-pahala kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Karena ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi diharuskan senang, gembira. Bukan hanya gembira ketika hari raya, terutama gembira ketika bulan Ramadan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya. Dengan riwayat yang artinya Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang penuh berkah. Allah memfardukan kepada kalian berpuasa pada bulan ini. Pada bulan ini pula pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebaikannya maka terhalangi dari kebaikan, insyaallah. Jadi Rasulullah mengatakan berita gembira ngoten. Ya. Oleh karena itu kita berusaha menjadi muslim mukmin yang bergembira terhadap datangnya bulan Ramadan. Kemudian persiapan Ramadan yang ketiga adalah azam atau tekad kuat dan niat yang tulus. Ya, azam, tekad kuat dan niat yang tulus. Ya. Sebagaimana dikatakan di atas, jadi perasaan senang kedatangan Ramadan itu akan melahirkan tekad yang lurus, niat yang tulus, ya, untuk memanfaatkan Ramadan, ya, sebagai ibadah dan amal soleh. Ya. Selain itu, kita pun juga berusaha dengan niat yang jujur untuk memaksimalkan Ramadan, ya, sebagai ketaatan kita kepada Allah. Mungkin bulan-bulan sebelumnya kita banyak kekurangan dan kesalahan. Ya, jadi mulai saat niki disiapkan sing bangun-bangun rumah utawi rehab utawi napa ngecat nggih monggo sebelum Ramadan dilakukan. Mangke pas Ramadan ndak usah sibuk ngecat omah, ndak usah sibuk dandan-dandan bocor sing kena angin kalau wingi nggih. Wonten sing ambruk nggih. Oh aman nggih alhamdulillah. Aman masyaallah alhamdulillah. Nggih, wonten sing soalé ambruk. Jadi teng pinggir sungai niku teng Semboro kata kios-kios niku nyemplung kali malah. Karo tengah juga banyak nggih. Nah, itu peringatan juga bagi Allah. Jadi ketika angin datang yang kita lakukan niku napa? Ndonga. Ya, wis gampangane ngeten lek ndonga, ya Allah datangkanlah angin ini kebaikannya, buanglah keburukannya. Ngoten mawon. Jadi enggak boleh menghina angin. Ya, dalam hadis sampaikan tidak boleh menghina angin yang datang dengan menun sewu meso-meso macam-macam boten angsal. Hujan enggak boleh, angin enggak boleh. Ya. Lek kita meso-meso angin boten diparingi angin pripun gitu. Megap-megap nggih. Nah, jadi angin itu ada kebaikannya, juga ada manfaat untuk membuang mungkin ada penyakit-penyakit yang kenter teng laut. Angin itu buanterne pisan kalian Allah, penyakit virus niku terbawa ke laut. Laut ada garamnya, garam penetralisir racun-racun. Nah, sakit ngoten. Okay. Atau memang juga peringatan dari Allah, iki lho cuma sekedar angin, nggih. Mangke lek kiamat niku sing dibawa angin seng rumah tok, tapi gunung-gunung niku berterbangan.
Dalam surat apa Al-Zalzalah nggih, gunung niku bagaikan kapas-kapas yang berterbangan, bayangan iku gunung napa malih tiang. Ini kados kapas-kapas berterbangan gunung niku. Saking dahsyatnya hari kiamat kelak. Ya, oleh karena itu kita persiapkan di bulan Ramadan ini memperoleh pahala, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat itu apa? Taubat. Okay. Jadi menjelang Ramadan kita banyak bertobat kepada Allah, salat sunnah taubat 2 rakaat terhadap mungkin kekurangan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Okay. Kemudian juga banyak beristighfar. Okay. Kita galakkan kembali minimal istighfar pinten sehari 100. Okay. Saged ya sedaya nggih? Alhamdulillah, masya Allah. Ibu nggih banyak waktu tapi bisa mengatur waktu, alhamdulillah. Saya masak, saya nyapu-nyapu, saya istighfar, masya Allah. Ya. Diriwayatkan bahwa dahulu para salaf itu sangat peka, ya, dalam soal taubat ini. Ya. Ada mereka yang mengatakan saya terhalangi melakukan sholat malam karena satu dosa yang saya lakukan. Jadi wonten sing terhalang sholat malam niku mereka getun. Ternyata ada satu dosa, mungkin dosa nggak besar kecil, tetapi ini menjadikan mereka terhalang sholat satu malam, satu sholat apa tahajud malam pada malam hari. Ya. Imam Hasan Basri rahimahullah ya, pernah ditanya oleh seorang pemuda yang merasa berat bangun malam. Ya. Jadi wonten ada pemuda yang bangun malamnya niku berat, padahal dia sudah berusaha. Ya. Dikatakan jangan kau durhakai Allah pada siang hari, Dia akan membangunkanmu pada malam hari. Niku saran Hasan Al-Basri. Ya. Jadi jangan kau durhakai Allah. Maksud siang hari jangan bermaksiat kepada Allah, ya. Agar siang malam harinya itu Allah bangunkan untuk sholat tahajud. Ya. Berkenaan dengan kecintaan terhadap Al-Quran, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, ya, andai hati kita bersih maka ia takkan pernah kenyang menikmati perkataan Rabb mereka. Ya, maksudnya ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, niku salah satu syaratnya adalah hatinya dibersihkan, agar ketika maca Quran niku kuat walaupun berjam-jam berjus-jus. Nah niku saranipun dari sinten para sahabat terdahulu. Ya. Jadi kita berusaha bersihkan, ya Allah berikan kekuatan saya terutama bulan Ramadan untuk selalu senantiasa membaca Al-Quran. Ya, jadi kita mau Al-Quran itu semata-mata bukan karena kekuatan diri pribadi kita, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minimal kita beristighfar 70-100 kali setiap hari, ya, cekap insya Allah kurang lebih 30 hari, mungkin tidak sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan sehingga mudah untuk menjalankannya. Kemudian yang kelima adalah persiapan Ramadan niku napa? Yaitu persiapan dan perencanaan target kita, ya, target baca Al-Qur'an, target buka bersama nggih Bu nggih, kan rutin teng mriki nggih. Kemudian target napa malih? Target tilawah Al-Quran, target terawih, ya, terawih dari awal sampai akhir, ya. Semoga bisa diberikan kekuatan oleh Allah, ya. Justru kadang sing lupa niku terakhir bulan Ramadan, padahal niku karek madune gampangane 10 hari bulan Ramadan niku pahalanya insya Allah besar karena akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, ya. Jadi ngoten. Jadi minta pada Allah, ya, kita target mungkin yang biasanya kemarin 3 juz satu hari bisa 5 juz misalipun. Nah, tasik dereng sesuai kemampuan kita masing-masing, ya. Oleh karena itu para salaf terdahulu menjadikan Ramadan itu memperbanyak Al-Quran, ya. Ya, Utsman bin Affan itu khatam tiap 3 hari sekali dalam sholat tarawih. Bayangkan berarti sekali sholat tarawih pinten juz? 10 juz. Nggih. Nate teng mriki Ustaz Nurdin, nate nggih. Oh, 10 dereng. Dereng. Masyaallah. 7 juz lumayan nggih, kemeng kabeh nggih, masyaallah.
Dan ini Utsman bin Affan ini mengkhatamkan 3 hari setiap Ramadan, ya, 1 hari 10 juz berarti, ya, dalam setiap sholat tarawihnya, ya. Jadi 1 Ramadan berapa kali khatam? 60 kali khatam, ya, 60 ya. Imam Syafi'i ini 60 kali khatam. Jadi ngoten, karena pentingnya bacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan, jadi seakan-akan full Al-Qur'an, ya. Makanya saat ini sakit siap-siap ya, sing dereng tumbas baju anyar ya segera tumbas, utawi tetep teng jahitan ya, lek sing badhe tumbas. Jadi lek Ramadan mboten antrian jenengan, ya, terutama sing didamel salat niku diutamakan nggih, bapak-bapak nggih, sarung-sarung insyaallah kathah saniki sarung. Ya, mukena pun sae-sae nggih saniki nggih. Lek senian zaman alit kula nggih, zaman jenengan pinjang nggih. Sarung niku kathah sing ngepir-ngepir nggih Bu nggih. Mukena nggih kathah sing ngepir-ngepir nggih. Saniki mboten kan jarang punan sing ngepir-ngepir. Pun langka. Nggih, karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mbah-mbah terdahulu lek kula tingali salat niku sarunge wonten ngepir-pirane. Saniki pun disetrika, dilondre, masyaallah. Tiap bulan tiap tahun kadang wonten sing bagi sarung nggih. Nah, jadi ngoten. Kemudian selanjutnya adalah kita pun juga dianjurkan untuk bersedekah di bulan Ramadan ya, karena ketika kita bersedekah bulan Ramadan sama dengan mendapatkan pahala puasa di bulan Ramadan itu, sama pahala ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam adalah kita pelajari ilmu tentang fikih Ramadan, ya. Jadi agar kita ibadah bulan Ramadan itu semerap, ya. Kapan terakhir misalnya sahur, kapan diawali buka, ya. Agar paham dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah yang bisa kita lakukan di bulan persiapan bulan Ramadan, membersihkan hati dari berbagai sifat dendam dan hasad kepada sesama muslim. Jauhi sifat dendam, jauhi sifat iri hati, sehingga kita bulan Ramadan itu bisa maksimal ibadahnya. Bukan sekedar hari raya baru memaafkan. Sak derenge hari raya bulan Ramadan itu memaafkan sakniki. Jadi jenengan mulai mangke saged nggih, utawi seminggu sebelum Ramadan nyuwun ngapunten, nge-share. Sepurane nggih lek ada kesalahan, ngomong ngoten jenengan wis kirim WA nggih. Mangke sing dikirim kaget. Kate apa yuk misalnya? Kate ponakan nang ndi misalnya ngoten. Jadi sebelum Ramadan meminta maaf. Nah niki agar bulan Ramadan kita bisa maksimal beribadah ya. Disampaikan di dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wa 'amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Jadi Allah janjikan surga yang penuh dengan kenikmatan bagi siapa yang menghilangkan dendam dan memaafkan. Memang berat, tapi mohon pada Allah, ya Allah, jauhkan saya dari dendam kepada si A walaupun sudah bertahun-tahun. Jadi dendamnya tidak sepiro, hanya masalah lisan kepelecuk. Makanya dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamati menungso niku yang mampu menjaga lisannya. Karena lisan itu lebih tajam dari pedang. Gini mboten. Kena pedang, kena lating paling seminggu wis parah. Tapi lek kena lisan Bu, ceket wae, kadang sampai tahunan sampai mati ndak tak kapura awakmu misalnya ngoten. Kan wonten tiyang ngoten nggih. Wonten kula nate mireng sampai mati aku ndak tak ampuni kamu, ndak tak maafkan. Sampai ngoten, masyaallah nggih. Nah, itu karena ceketnya di dalam hati, kotoran-kotorannya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ngoten. Disampaikan juga di dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir
ya, dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Jadi Masya Allah, jadi surga niku merindukan orang yang tidak dendam. Surga itu merindukan orang yang baik hati. Surga itu merindukan orang yang bersih hati. Karena kalau orang masih kotor hati itu tidak langsung bisa masuk surga. Direndam teng api neraka rin, kan pernah kula ceritakan kemarin. Api neraka itu siksanya tidak henti-henti sampai dosanya habis bagi orang-orang muslim. Tapi orang kafir niku terus-terusan, tidak ada jeda, tidak ada istirahat. Walaupun 1 detik ya di neraka niku mboten-mboten istirahat siksaannya. Hati yang masih ada hasad, masih ada ghibah, masih ada iri dengki, niku di alam kubur saja sudah diberikan siksa kubur yang tiada henti. Ya, apalagi di neraka kelak, naudzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu ngaji kita sakniki dan seterusnya niku tujuannya membersihkan hati. Jangan sampai kita niku terlalu bangga ketika kita sudah beribadah kepada Allah, merasa masih kurang, merasa masih banyak salah, merasa masih banyak dosa. Niku penting. Jangan sampai ketika kita hari raya, habis hari raya puasa 30 hari niku merasa paling banyak pahala. Biasanya pun mantun poso kita niku baca nopo? Hari raya Idul Fitri baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena yang dibesarkan itu Allah, bukan diri kita. Ya. Sama ketika kita mungkin dari Haramain, Mekah Mukarramah, ya, yang dibesarkan siapa? Allah apa diri kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Lek Senin waktu kula ngriko niku wonten jamaah haji. Oh, saya sudah 17 kali ke Mekah haji. Masyaallah. Ya. Mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwasanya kita mendapatkan label haji sedaya niku karena Allah, ya. Sehingga diharapkan ketika sudah melaksanakan ibadah haji, umroh, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita semakin dekat dengan Allah, semakin membesarkan Allah, bukan membesarkan diri kita masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Sama kita pun menghafal Quran, mondok dan lain sebagainya, itu tujuannya membesarkan Allah, bukan semakin sombong. Ya, karena mungkin sebagian ada orang yang berilmu merasakan mendapatkan titel yang banyak, profesor, dokter dan lain sebagainya, tapi dia semakin sombong kepada manusia, dan Allah tidak suka seperti itu. Ya. Sombong niku napa? Ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Jadi betapa banyak kelak di akhirat kelak orang masuk surga itu bukan karena gelarnya, bukan karena jabatannya, tapi karena dia merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong. Dan orang seperti ini spesial, kadang tidak nampak di manusia, tapi dijadikan pembicaraan besar di kalangan malaikat. Jadi seperti itu yang pernah tak ceritakan ke jenengan. Ada seorang ibu-ibu, ya, ketika itu digali kuburannya masih utuh jasadnya, padahal kurang lebih 17 tahun apa 30 tahunan dia meninggal dunia. Ketika ditanya apa amalan dia, jasadnya masih wangi, kain kafannya masih utuh. Ternyata dia dahulu tiap malam niku ngaji kali oblik. Tapi sebelum ngaji piyambake nggih memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Bayangkan. Memaafkan orang yang menyakitinya, dan beliau juga gemar sedekah. Ya, jadi rutin tiap malam tahajud, ngaji kali memaafkan. Nah, ini memaafkan itu perkara yang berat. Ya, karena Allah itu bersama pemaaf, Allah bersama orang yang sabar. Ya, mungkin kita menghadapi Ramadan dijadikan oleh Allah hati yang bersih, ya, hati yang selalu bertobat kepada Allah, dimudahkan segala urusan kita, ya, yang sakit segera Allah sembuhkan, ya, dan kita semoga masuk surganya Allah bersama-sama. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.